Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu annahu Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malik al-Haqq al-Mubin. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul habaib al-muhtaramun, para habaib yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus orang tua kita Sayyidina al-Am al-Habib Ahmad bin Zain al-Jufri, dan guru kita yang mengajak kita berlantun hanyut dalam salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Al-Habib Syekh Ibn Habib Abdul Qadir As-Segaf dari Solo. Semoga Allah selalu beri beliau sehat afiah, panjang umur, diberkahi semuanya, keluarganya diberkahi, jamaahnya diberkahi, dan apapun yang didekati olehnya mendapatkan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh direksi dan karyawan daripada Pertamina, yang kalau nggak salah Pertamina ini punya semboyan, kita untung bangsa untung. Kalau saya yakin saat ini Pertamina ngadain ini semua, insya Allah saya yakin kita untung bangsa dunia akhirat. Amin Allahumma. Insya Allah Pertamina tambah jaya. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, satu kemuliaan lagi diberikan oleh Allah kepada kita, berkumpul bersama memanjatkan, melantunkan pujian syukur kepada Allah, diiringi dengan salawat dan salam kepada junjungan kita kekasih Allah Nabi Muhammad, yang mana Allah sudah memerintahkan kita sebagai orang beriman di dalam Al-Quranil Karim, yang sudah kita banyak dengar para alim ulama menyampaikan, para kiai menyampaikan, para ustadz menyampaikan, para da'i menyampaikan, yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, orang yang beriman kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah di dalam Al-Quran menyatakan setelah memberi kabar bahwa Allah beserta seluruh malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah memanggil orang-orang yang berusaha taat kepada Allah. Allah memanggil orang-orang yang berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah. Dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari kiamat, orang yang beriman kepada Al-Quran, orang yang beriman kepada para nabi dan rasul, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, orang yang beriman kepada malaikat, khususnya yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Allah untuk apa ya Allah? Sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah dan ucapkan salam dengan sebenar-benarnya salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita digerakkan oleh Allah, mau lisan kita basah berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah, salawat tadi yang dipimpin oleh guru kita dengan pembacaan maulid menambah rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah pernah sujud syukur kepada Allah, sehingga sujud syukurnya Nabi Muhammad dijadikan syariat di dalam Islam. Kalau kita mendapatkan nikmat sunnah untuk kita melaksanakan sujud syukur, Rasulullah pernah didatangin malaikat
Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sujud syukur. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan saat ini? Rasulullah mengatakan, tadi datang malaikat Jibril, datang kepadaku menyampaikan kabar bahwa kalau Allah subhanahu wa ta'ala mendengar umat Nabi Muhammad membaca satu selawat kepada Nabi Muhammad, Allah membalas untuk orang tersebut 10 selawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mendapatkan kabar ini langsung sujud syukur kepada Allah karena gembira umatnya mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau boleh nanya nih, ini kan rombongan sudah banyak yang sering ikut maulid. Kalau boleh nanya, kira-kira siapa sih manusia yang pertama kali baca selawat? Sono sing ngerti, alhamdulillah. Sing baca pertama selawat niku sapa? Bapake menungso Nabi Allah Adam. Lha kok iso, Beb? Lah sing selawat iki Nabi Muhammad jarake mek Nabi Adam adoh. Pirang atus tahun, pirang ewu tahun, kok iso Nabi Adam manusia yang pertama kali selawat kepada Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi. Sallu ala Habib. Sudah pernah dengar ceritanya apa belum? Nabi Adam, manusia yang paling mulia di dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah, ditiupkan ruhnya Nabi Adam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di dalam surga yang semuanya tersedia. Mau minta mobil, ada mobil apapun ada di dalam surga. Kepingin makanan apa disediakan oleh Allah, kepingin minuman apa disediakan oleh Allah. Tapi namanya manusia kalau sendirian merasakan sepi, sedih, nggak ada temennya. Maka Allah tahu apa yang dikarepkan, apa yang diinginkan Nabi Allah Adam, tahu apa yang ada di dalam lubuk hati Nabi Adam. Nabi Adam menginginkan seorang teman yang bersama hidup. Maka Allah menciptakan sewaktu Nabi Adam tertidur, diambil tulang rusuk Nabi Adam, diciptakan Sayyidatuna Hawa. Siti Hawa diciptakan oleh Allah. Nabi Adam bangun dari tidur melihat ada wanita cantik, kaget, sopo iki? Kok ayune nemen? Nyedak Nabi Adam meh kenalan. Waktu mau dekat, mau nyentuh, Allah berkata, "Mah ya Adam, jangan engkau sentuh ya Adam, tinggalkan, jangan engkau dekati sebelum engkau memberikan maharnya, sebelum engkau berikan mas kawinnya." Nabi Adam janjane bingung. Lagi mas kawinnya apa? Wong iki ne surga. Nek Siti Hawa njaluk mobil ya tinggal nyuwun langsung teko mobil. Nek Siti Hawa kepingin perhiasan langsung diberi oleh Allah. Ini jero surga, semuanya disediakan oleh Allah. Maka Nabi Adam bertanya, apa maharnya ya Allah? Allah mengatakan, berfirman kepada Nabi Adam, maharnya engkau berselawat kepada cucumu yang bakal keluar dari sulbmu, dzurriyyahmu yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Rasulullah disebut namanya pertama kali dalam selawat oleh makhluk Allah yang nama manusia, Nabi Adam. Di mana? Di dalam surga. Maka insya Allah umat Nabi Muhammad yang senang selawat insya Allah masuk surga. Amin Allahumma. Pertama kali disebut di dalam surga orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan sering selawat kepada Nabi Muhammad masuk dalam surga. Amin Allahumma. Yang cinta kepada Rasulullah membasahi lisannya dengan salawat kepada Nabi Muhammad akan berada di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Tempat yang pertama kali dimuliakan oleh Allah dengan salawatnya Nabi Muhammad di surganya Allah. Maka kalau boleh kita katakan tempat ini saat ini menjadi surganya Allah. Tempat yang dibasahi dengan siraman salawat dan salam kepada Nabi Muhammad menjadi bagian surganya Allah. Maka alangkah mulianya kita diberikan oleh Allah menciptakan surga dimanapun kita berada dengan bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini satu karunia diberikan oleh Allah kepada kita, sedikit mengingatkan
yang kita waktu ini tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan 1430 Hijriah. Bagi umat Islam tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan. Diingatkan kita untuk para alim umat, diingatkan kita oleh para alim ulama, menyiapkan diri kita ini untuk berjumpa dengan Allah. Maka kalau dibilang kita ini seakan-akan mengaku bertambah umur, hakikatnya umur kita makin berkurang. Kalau sekarang 1430 Hijriah saya merasa bertambah umur, justru saya mempersiapkan untuk umur saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, memerintahkan kita bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah dengan ajaran Nabi Muhammad, agama Islam. Cuma kita nggak tahu kapan kita akan bertemu kedatangan yang namanya malaikat maut. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita, melatih diri kita untuk latihan husnul khotimah. Ya, setiap hari bagaimana kita menutup hari-hari kita. Sebelum tidur ada enggak kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, berdoa mohon kepada Allah. Tutup dalam 1 minggu ada enggak kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, berniat untuk hari besok lebih baik. 1 bulan berikutnya kita mau tutup bulan ini atau mau tutup tahun ini, ada nggak niat di dalam hati kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan berniat, ya Allah tahun berikutnya saya harus menjadi manusia yang lebih baik, lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Maka kesempatan ini kita gunakan untuk muhasabah, mengoreksi diri kita. Maka alhamdulillah, salah satunya kemuliaan dari Allah, dan ini emang iradahnya Allah, keinginan dari Allah kita hadir di tempat ini untuk mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.